Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua siswa-siswi kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai cerita fantasi. Kompetensi dasar cerita fantasi yang pertama, menelaah struktur kebahasaan teks cerita fantasi. Menyajikan bahasa kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan bahasa. Pernahkah kalian menonton film Harry Potter? Ataukah pernahkah kalian melihat cerita Rakyat Sangkuriang? Atau film kartun Avatar mungkin? Atau cerita fabel Si Kancil dan Buaya? Nah, semua itu adalah contoh-contoh cerita fantasi. Jadi, apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif ciptaan penulis. Ciri-cirinya yang pertama, ada keajaiban atau kemisteriusan, keanehan yang terjadi dalam cerita. Jadi cerita mengungkapkan hal-hal yang aneh, yang misteri, yang ajaib, yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Yang kedua, ide cerita terbuka. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis. Jadi penulis dibebaskan dalam berhayal, tidak dibatasi oleh realita ataupun kehidupan nyata. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar yang berbeda, latar yang masih dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Jadi tokoh dalam cerita fantasi memiliki kesaktian, memiliki keajaiban yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fiksi atau fiktif. Jadi ceritanya itu hanya hayalan, tidak ada dalam dunia nyata. Walaupun di dalam cerita itu ada latar yang terdapat dalam dunia nyata. Yang keenam adalah bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata, itu ada dua. Ada fantasi total dan fantasi irisan. Apa itu fantasi total? Fantasi total adalah nama tokoh ataupun objek ataupun latar tempat dalam cerita yang merupakan hayalan penulis atau pengarang saja. Sedangkan fantasi irisan adalah nama-nama tokoh dan latar tempatnya ataupun peristiwanya terdapat atau ditemukan dalam kehidupan nyata. Kemudian jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Yang pertama ada latar waktu sezaman dan yang kedua latar lintas waktu. Latar waktu sezaman maksudnya latar yang digunakan satu masa. Misalkan dalam cerita itu hanya menceritakan masa kini saja atau dalam sebuah cerita fantasi menceritakan masa lalu saja ataupun masa yang akan datang. Jadi yang digunakan hanya satu waktu. Kemudian latar lintas waktu, menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalkan menggunakan masa kini dan masa lalu, ataupun masa kini dan masa yang akan datang. Struktur cerita fantasi, ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi itu bagian ketika pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan alur cerita kepada pembacanya. Misalkan atau contohnya, pada suatu hari, Arum dan Nanda sedang berada di Taman Candi Borobudur. Nah, itu adalah contoh orientasi karena berisi atau penulis memperkenalkan tokoh dan tempatnya. Jadi berupa perkenalan. Orientasi itu artinya pengenalan. Yang kedua ada komplikasi.
Komplikasi adalah bagian ketika terjadi awal permasalahan. Jadi mulainya suatu masalah itu namanya komplikasi. Yang ketiga, klimaks. Apa itu klimaks? Klimaks itu merupakan puncak masalah atau masalahnya sedang memuncak, puncak-puncaknya permasalahan. Dan yang terakhir ada resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian, solusi dari permasalahan atau konflik yang sudah terjadi. Begitu ya anak-anak. Jadi struktur cerita fantasi ada 4. Orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Terima kasih anak-anak. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat belajar di rumah meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Demikian video hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.